Alhamdulillah. Alhamdulillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, bil khusus nikmat iman Islam, sehingga dengan penuh kesadaran kita hadir di tempat ibadah ini untuk menjalankan sholat Jum'ah dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan terus kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya. Dan ujung dari semua itu, marilah kita mantapkan iman kita, kita kokohkan takwa kita untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini bulan Muharram. Orang Jawa mengatakan bulan Suro, yaitu bulan pertama di dalam kalender Hijriyah. Karena ini bulan pertama, maka dalam rangka mengisi momentum tahun 1446 Hijriah ini, tidak bosan-bosan saya mengajak melakukan renungan dengan cara menyampaikan sebuah riwayat atau hadis yang dipetik dari majelis pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Riwayat itu meneladankan perbuatan baik yang sekaligus menyenangkan. Dan teladan perbuatan baik itu sangatlah berguna untuk kita dalam rangka peningkatan kualitas diri umat muslimin mengisi waktu-waktu dari awal tahun ini. Hadisnya cukup panjang. Karena itu saya ingin menyampaikan dengan memetik sedikit demi sedikit yang saya anggap relevan. Tetapi bahwa majelis pengajian Rasulullah dan para sahabatnya itu fokus pembicaranya pada soal perbuatan yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan dalam hidup di dunia ini. Andaikan mujalasah itu diberi judul, maka judulnya sebutkan
apa yang paling menyenangkan, membahagiakan selama hidup di dunia. Diawali dari pernyataan Rasulullah yang menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ada 3 hal yang paling disenangi, yang paling aku senangi di dunia. Di dunia artinya bukan di akhirat. Di dunia saja sudah menyenangkan. Kata Nabi, apa itu yang 3? At-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Wangi-wangian, istri salehah, dan menemukan ketentraman batin, ketentraman hati pada saat melaksanakan sholat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menimpali, sodakta ya Rasulullah, sungguh benar kau Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Saya pun, kata Abu Bakar, punya 3 hal yang paling membahagiakan di dunia ini. Apa itu? Pertama, an-nadhru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar merasa sangat-sangat bahagia dan gembira ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah. Juga sangat bahagia, sangat menyenangkan di dunia ini ketika Abu Bakar menginfakkan hartanya di jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hal khusus yang dirasakan kebahagiaan luar biasa oleh Abu Bakar, yaitu wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Aku senang putriku Aisyah di bawah naungan Rasulullah menjadi istri Rasulullah. Itu yang paling disenangi oleh Abu Bakar. Kemudian ada timpalan lagi dari Umar bin Al-Khattab. Sodakta ya Abu Bakar. Sungguh benar kau Abu Bakar. Itu yang paling menyenangkan dirimu. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku pun, kata Umar, punya sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan di dunia ini. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, mengajak kebaikan, wan nahyu anil munkar, dan mencegah melarang kemungkaran, wasaubul halaku, dan yang ketiga, Umar merasa bahagia ketika mengenakan pakaian yang sederhana. Di dalam riwayat lain, jubah Umar itu penuh dengan tambalan-tambalan, tapi disitulah Umar merasa bahagia. Timpalan yang ketiga diberikan oleh Utsman bin Affan. Sodakta ya Umar, kau benar Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas. Aku pun punya kesenangan yang luar biasa di dunia ini berupa 3 perbuatan, yaitu isyba'ul ji'ani. Ketika aku bisa memberi makanan mengenyangkan orang lapar. Wa kiswatul uryani,
ketika kami bisa memberi pakaian orang yang pakaiannya compang-camping. Wa qiraatul Qur'an, dan ketika aku membaca Al-Qur'an. Yang akan kami sampaikan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Sodakta ya Utsman, kamu benar Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas, aku pun punya 3 amalan perbuatan yang paling menyenangkan di dunia ini. Apa yang paling menyenangkan Ali bin Abi Thalib? Al-khidmatu lid-dhaifi. Pertama, ketika aku bisa menjamu, menghormati tamu. Yang kedua, wasaumu fis shayfi, ketika aku bisa menjalankan puasa di saat panas, musim panas yang luar biasa. Dan yang ketiga, waddarbu bisayfi, ketika aku bisa memukul musuh dengan pedang, menghalau musuh Islam. Dan seterusnya, hadis ini panjang sampai kemudian ada dialog malaikat. Bagaimana memahami hadis yang saya petik sedikit-sedikit itu? Itulah yang kami sebut tadi, perbuatan yang paling disukai oleh orang-orang mulia. Mulia hatinya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul dan sahabat-sahabat besarnya. Bahwa sesuatu yang paling membahagiakan dalam hidup di dunia bagi beliau-beliau yang kami sebut tadi, semua yang disebut tidak ada yang bersifat materi duniawi seperti harta, tahta, dan lambang-lambang duniawi yang lain. Sesungguhnya sebagai manusia biasa, beliau-beliau juga butuh materi, butuh sarana duniawi terutama untuk perjuangan. Tapi itu tidak menjadi tujuan kesenangan yang hakiki. Dari sekian belas yang disebutkan dalam hadis itu, di antaranya Rasul itu merasa bahagia kalau menemukan ketentraman dalam sholat. Abu Bakar rasanya bahagia sekali kalau memandang wajah Rasulullah. Umar aneh ini, seperti kontra budaya. Justru merasa puas ketika mengenakan pakaian yang sederhana. Begitupun Utsman bin Affan, senang sekali ketika bisa menolong orang lapar, bisa menolong orang yang pakaiannya compang-camping. Dan beliau adalah menonjol cintanya kepada Al-Quran. Begitu juga Ali bin Abi Thalib merasa puas ketika kedatangan tamu, menyambut tamu, menghormati tamu, menjamu tamu. Sementara orang awam capek rasanya kalau bola-bali ke tamon, bola-bali nyugui wedang, bola-bali menyiapkan yang diperlukan. Dan itu semua menunjukkan karakteristik masing-masing para sahabat. Respon pernyataan 4 orang sahabat dekatnya Nabi itu merupakan cermin sifat dan karakter pribadinya masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq, totalitas cintanya kepada diri Rasulullah sehingga memandang wajah Rasul saja merupakan hal yang paling menyenangkan. Konsekuensinya, apapun yang dia punya, dia akan berinfak demi Rasulullah.
apalagi putri tercintanya Aisyah menjadi istri Rasulullah. Umar bin Khattab, kesederhanaan hidupnya, ketegasan sikapnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, responnya seperti itu. Utsman bin Affan, hartawan sekaligus dermawan sejati yang kecintaannya kepada Al-Quran luar biasa. Di kemudian hari saat menjadi khalifah melahirkan kebijakan yang disebut Diwanul Quran. Kemudian sejarah mencatat lahirnya Mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang kita kenal sekarang. Ali bin Abi Thalib, pemuda yang gagah perkasa, pemberani dalam membela risalah Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka mewujudkan, menegakkan kebenaran, merasa sangat bahagia ketika bisa menjamu tamu, puasa di musim panas, dan dengan pedangnya menghalau musuh Islam. Apa yang disebutkan tadi menjadi contoh nyata bagi kita sebagai ibrah, pelajaran. Kalau mau mencari atau ingin menemukan kesenangan, kebahagiaan yang hakiki, kepuasan batin beramal, kesenangan kebahagiaan hakiki itu bukan kesenangan kebahagiaan yang semu dan bersifat sesaat, terutama bukan kesenangan yang bersifat materi atau duniawi. Maka pertanyaannya, bagaimana kita memetik teladan itu? Untuk menjadi contoh teladan bagi umat dalam mencari kebahagiaan hakiki atau menemukan rasa puas dalam beramal, kira-kira tidaklah mungkin orang biasa seperti kita-kita yang relatif lemah kemudian dituntut meniru seluruh contoh kebaikan di atas. Tidaklah harus diambil dan dipraktekkan seluruhnya. Yang realistis mencoba meniru 1-2 contoh yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi orang yang punya kelonggaran harta atau agnia, mungkin lebih cocok mencontoh teladan kedermawanan dengan berbagi dan berbagi. Bagi orang yang bisa dan lancar membaca Al-Quran, apalagi hafizul Quran, penghafal Al-Quran, lebih cocok mencontoh kecintaan pada Al-Quran dengan gemar tadarus Al-Quran. Ada yang cocoknya melanggengkan puasa sunnah bagi orang yang sehat, yang kuat, dan mampu istiqomah. Ada yang lebih cocok berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bagi para pejuang dakwah, dan seterusnya, memilih yang memungkinkan, yang sesuai, dan yang cocok. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa contoh teladan kebaikan di atas yang penting hendaknya mau mencoba, kemudian membiasakannya sampai mencapai maqam istiqomah, dan akhirnya insyaallah bisa menikmati perbuatan baik itu sehingga menjadi perbuatan yang paling menyenangkan. Tetapi bagi kita, goalnya tidak lain untuk pemeliharaan iman kita dan untuk peningkatan kualitas takwa, yaitu menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Kiranya mencontoh itu akan menjadi semakin berarti jika semua itu dilakukan dengan ikhlas semata lillahi ta'ala. Jauh dari riya, jauh dari sum'ah, dan berusaha menghindari pencitraan dalam melakukan
amal baik itu. Itulah bagian penting dari komitmen meningkatkan diri sebagai umat muslimin dalam mengisi momentum tahun 1446 Hijriah, intinya menuju ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lamu bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid anhum wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ibadik wa ashrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.